teman-teman, let's learn about passive voice for today with Miss Molly. Buat apa sih kita belajar passive voice? Passive voice adalah salah satu grammar di bahasa Inggris yang akan selalu digunakan, terutama untuk teman-teman yang ingin belajar membuat nulis artikel, keakademikan, ya, itu menggunakan passive voice. Oke, so let's discuss further. Let's check this out. Yang pertama, tips untuk bisa cepat memahami atau mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif yaitu dengan change PPT. Ya, change PPT itu apa? Yaitu change positions, pronoun, and tenses. Yuk, kita simak detailnya. Nah, step pertama yaitu change positions. Change position ini adalah mengubah posisi subjek jadi objek, objek jadi subjek. Di dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif itu biasanya menggunakan kata kerjanya menggunakan dikan, seperti diberikan, dilampirkan. Ya, kalau kalimat aktifnya yaitu menggunakan makan. Ambil contoh di sini teman-teman, contohnya Kirana takes pictures every day. Itu kalimat aktif. Kirana mengambil foto setiap hari, mengambil gambar atau mengambil foto setiap hari. Nah, step pertamanya kita harus ubah dulu tuh posisinya. We change the positions here. So like pictures goes into the subject. Jadi pictures yang di belakang si objek itu pindah ke depan, ya. Kemudian si Kirananya jadi pindah di belakang. Ini sengaja mesti dikritikin karena itu akan menjadi step selanjutnya dalam mengubah kalimat aktif menjadi pasif di bahasa Inggris. Nah, step kedua adalah change the pronoun, ya. Yang tadi Kirananya Miss ganti ya, jadi menggunakan she biar lebih mudah untuk dimengerti. She takes pictures every day. Nah, kan tadi kan step pertama ubah posisinya, kita sudah ubah posisi picture di depan dan kemudian yang she-nya di belakang. Tapi dicek dulu karena di dalam bahasa Inggris kalau mengubah posisi subjek ke objek atau mengubah posisi pronoun, maka dia akan berubah dari she, ya lihat di situ ya, she berubah jadi her. Jadi pastikan teman-teman saat mengubah posisi juga dicek pronounnya bentuknya seperti apa. Oke? Nah, step ketiga, step final, yaitu mengubah tenses dengan pastikan ada to be plus verb 3. Jadi ini adalah core dari passive voice ya teman-teman, yaitu to be plus verb 3. Pastikan mengubahnya dan ditambahkan to be plus verb 3. Kita ambil contoh 3 stepnya. Yang pertama tadi ubah posisi ya, jadi picture sama her, ubah pronoun she jadi her. Nah, sekarang lihat ditambahkan dengan are, to be-nya are, dan juga verb ketiganya taken. Kenapa pakai are? Karena ini adalah dalam present tense dan plural pronounnya. Oke? Semoga Halo teman-teman, ini adalah part kedua dari passive voice, penjelasan passive voice. Jika teman-teman belum nonton yang part 1, nonton di postingan saya sebelumnya. Oke? Nah, seperti yang saya sampaikan di postingan sebelumnya, bahwa dalam mengubah active sentence ke passive sentence di bahasa Inggris, kita harus menerapkan 3 step ya, change positions, pronoun, sama tenses. Sekarang kita fokus ke tenses. Dan seperti teman-teman ketahui bahwa passive voice itu formal utamanya adalah to be plus verb ketiga. Itu yang harus teman-teman ingat. Dan to be-nya ini harus disesuaikan dengan tenses ya. Nah, tenses ini kita lihat mulai dari present tense. Tidak hanya tenses sih, sebetulnya juga dari jenis pronounnya dia singular atau plural ya. Nah, to be-nya bisa lihat teman-teman yang paling bawah. Tadi kan she takes pictures every day, lalu diubah posisinya pictures, and by her, her-nya berubah, pronounnya dari she jadi her. Nah, kemudian di sini to be-nya apa? To be dari present tense itu amaris, M-R-is. Di sini are. Kenapa are? Ya, betul, karena pictures itu plural. Ya, pictures itu sebenarnya bukan plural sih, lebih ke arah ketika diubah, dia berubah jadi they pronounnya. Kalau they, maka to be-nya adalah are. Ya, teman-teman ya. Lanjut. Nah, kalau past tense-nya bagaimana? Yuk, simak nih ya, contohnya di bawah. Karena past tense menggunakan verb 2, she took pictures. Nah, ketika diubah, ingat harus dicari to be-nya. To be-nya apa sih kalau past tense itu adalah was sama were. Nah, sekali lagi di sini menggunakan were karena pictures ketika diubah pronounnya diganti kata ganti bendanya yaitu menjadi they ya. Menjadi were.
dan dari took berubah jadi taken. Jadi teman-teman harus pastikan verb 3. Dari took itu verb kedua, jadi berubah jadi taken. Jangan jadi took lagi, jadi tidak ada pictures word took. Oke? Selanjutnya yang continuous tense. Nah, continuous tense teman-teman tahu ya, yang sedang berlangsung, yang biasanya sudah ada to be-nya tuh. Ada to be terus verb ing. Nah, bagaimana ya kita ubah ketika sudah ada to be-nya di kalimat aktif? Nah, teman-teman, kalau di passive voice itu dia harus mengikuti tenses dan tidak boleh dilepaskan jati dirinya. Karena dua-duanya harus ada to be, maka kita jadikan satu. Nah, to be-nya di situ are ya. Pictures are itu to be-nya sudah mewakili formula dari passive dan formula dari continuous tense. Tinggal tidak menghilangkan verb ing-nya bagaimana, ditambahkan dengan being ya, ditambahkan being, kemudian baru verb 3. Jadi ini sudah kompilasi semua formula dari continuous tense dalam bentuk passive voice. Nah, kalau jenis pertanyaan bagaimana? Tetap saja formatnya sama change PVT ya teman-teman, dan terlihat seperti ini, berubah jadi are pictures taken by her every day. Lights, camera, action. I see you looking at my PIC.